Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Tantra akan mempresentasikan perancangan objek wisata Taman Purbakala Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dari Taman Purbakala, yaitu Palembang memiliki beragam potensi di bidang pariwisata, diantaranya wisata dan budaya, wisata sejarah dan wisata alam. Potensi tersebut tidak seluruhnya dioptimalisasikan pengelolaannya dan promosinya oleh pemerintah pada Palembang, khususnya wisata sejarah, sehingga tak banyak orang yang mengetahui potensi wisata sejarah yang dimiliki oleh kota Palembang. Di sini Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya merupakan situs sejarah dikenal nama situs Karanganyar. Nama situs Karanganyar ini diberikan karena memang secara administratif situs ini berada di Kelurahan Karanganyar, Palembang. Situs Karanganyar ini kemudian dikembangkan pemerintah pada tanggal 22 Desember 1964. Situs Karanganyar ini diresmikan sebagai tempat wisata sejarah dengan nama Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya oleh Presiden Soeharto. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya tentunya tidak dapat belajar mengenai sejarah di masa lampau yang berkaitan dengan Kerajaan Sriwijaya tersebut. Metode perancangan, di sini saya menggunakan metode data dengan yang pertama data primer, yaitu mengumpulkan promosi objek wisata Taman Purbakala Palembang, melakukan observasi ke Taman Purbakala dan Dinas Kebudayaan Kota Palembang, lalu merancang menggunakan metode wawancara langsung dengan pengelola Taman Purbakala dan penduduk lokal di daerah Kota Palembang. Yang kedua yaitu data sekunder. Pada tahap ini saya mencari data promosi objek wisata yang berisi desain komunikasi visual, semiotika, komunikasi yang tentunya untuk mendukung data primer dalam perancangan dan berbagai referensi yang dibutuhkan sebagai acuan dalam perancangan media promosi objek wisata Taman Purbakala Palembang. Yang kedua, metode analis data, yaitu 5W1H. Saya menggunakan 5W1H, yaitu yang pertama what to say, yaitu apa yang disampaikan pada perancangan media promosi wisata ini. Yang kedua, why to say, mengapa perancangan media promosi wisata ini dibuat. Yang ketiga, who to say, siapa target audiens yang dituju dalam perancangan media promosi wisata ini. Yang keempat, when to say, yaitu kapan perancangan media promosi wisata ini akan disampaikan. Yang kelima, where to say, di mana perancangan media promosi wisata ini akan disampaikan. Dan yang terakhir, how to say, adalah bagaimana strategi menyampaikan perancangan media promosi objek wisata tersebut. Alasan saya menggunakan metode 5W1H ini dikarenakan metode ini sangat tepat dalam menganalisa sebuah data, masalah, dan tujuannya yang dicari, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini dapat berjalan dengan tepat. Selanjutnya, landasan teori. Di sini saya menggunakan teori promosi, yang dimana penjualan personal dan promosi yang lain yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Alasannya yaitu untuk menyebarluaskan informasi mengenai Taman Purbakala kepada masyarakat Kota Palembang serta wisatawan. Selanjutnya, teori estetika, di mana suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek yang disebut keindahan. Misalnya mengandung 3 unsur dasar, yaitu wujud atau rupa, bobot atau isi, dan penampilan atau penyajian. Alasan saya menggunakan teori estetika ini menambah pengetahuan masyarakat Kota Palembang tentang nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Taman Purbakala Palembang. Selanjutnya, teori desain komunikasi visual, yaitu suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep, komunikasi, serta ungkapan kreatif melalui media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen grafis yang merupakan bentuk gambar, tatanan huruf, serta komposisi, warna, serta layout. Selanjutnya, teori komunikasi. Teori komunikasi ini merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi secara keseluruhan ataupun sebagiannya keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian, ataupun ramalan
tindakan manusia berdasarkan komunikator atau orang berkomunikasi, bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya untuk jangka masa tertentu melalui media. Alasan saya memilih teori komunikasi ini yaitu media sebagai bagian dari pesan apapun yang dikirimkan memiliki dampak bagi setiap individu dan masyarakat. Selanjutnya teori semiotika, yaitu suatu disiplin ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Suatu tanda menandakan suatu selain dirinya sendiri dan makna adalah hubungan antara suatu objek atau ide dari sesuatu tanda. Di sini saya memakai alur pemikiran ide, yaitu Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Faktanya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya tersebut. Bagaimana pemecahan masalahnya? Perancangan media promosi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Identifikasi awal perancangan media promosi, yaitu terdiri dari teori pendukung, strategi perancangan, metode penelitian, wawancara dan observasi, serta rancangan kreatif, yaitu perancangan promosi kerajinan, ilustrasi, atau visual. Selanjutnya, penjelasan potensi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Perancangan media promosi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya diharapkan dapat memberi edukasi pada masyarakat lokal maupun mancanegara tentang budaya dan sejarah Kerajaan Sriwijaya tersebut. Sekian dan terima kasih. Itu singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.